mahasiswa PPL ya. Magang. Siapa jadi Pak Muhtar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bincang Profesor. Bukan perbincangan di antara dua orang terpelajar, melainkan perbincangan mengenai profesi yang ada di sekeliling kita. ya. Pada kesempatan hari ini kita berhasil mendatangkan bintang tamu seorang filmmaker. Tukang film. Tukang film ya. Narasumber kita bernama, silakan perkenalkan sorangan aja. Kenalin dong, kan bintang tamu. Kan bintang tamu. Sorangan lah, mandiri. Boleh perkenalan? Ya, saya Panji. Saya di sini katanya sebagai filmmaker. Ya. Terus filmmaker teh penjelasan profesi mengenai filmmaker. Sebenarnya saya tuh bukan filmmaker, Tapi ini sebagai filmmaker bukan tapi bukan filmmaker saya. kumaha. Sebenarnya pembuat film. Kalau filmmaker kan itu orang Inggris. Oh. Bener. Saya sebenarnya kuliah di ISBI jurusan film. Film. Ya, sekarang sedang mengerjakan satu proyek film dokumenter. Film dokumenter. Tugas akhir berarti itu. Tugas akhir sih masuknya. Dan Cuman karena pandemi ini tugas akhir saya tidak bikin film, tapi cuman tulisan doang. Sugan teh bikin vaksin aja. Waduh. Boleh nggak kok? Boleh. Silakan. Tuh berarti Panji ini seorang pembuat film, bisa disebut juga filmmaker atau sineas ya tadi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, udah. Hal yang menyenangkan dari profesi sebagai filmmaker itu apa tuh, Mas? Kalau bagi saya pribadi, hal yang paling menyenangkan itu adalah ketika kita bisa jalan-jalan. Karena kan saya fokusnya emang di dokumenter nih, yang setiap hari harus kesana kesini buat ketemu orang baru, biar gimana caranya saya dapat satu sudut pandang tentang sebuah hal itu bisa beda-beda. Asiknya tuh ketemu orang baru lagi tiap hari. Di dokumenter mah lebih ke bukan di apa sih, di studio gitu ya, cari-cari referensi di luaran gitu, jadi buat banyak relasi. Kenapa memilih genre dokumenter? Karena yang paling pertama saya lihat untuk film dokumenter ini kelihatannya keren gitu, dibanding bukan ngebandingin sama yang lain, tapi lebih ke orang lihat kalau orang bikin filmmaker itu karena orang suka jalan-jalan, ya orang caranya di dokumenter. Gimana cita-cita kan jadi traveler, cuman gak punya uang, ya udah jadi filmmaker dokumenter biar ada proyekan kesana kesini. Salah satu tokoh film dokumenter di Indonesia itu siapa? Ada nggak yang jadi inspirasi? Oh ada, itu Eshak, itu dosen saya sendiri. Oh, Sugan teh Sahril Ishak versi SAH kan. Oh, dosen sendiri. Jadi yang menginspirasi Panji itu Pak siapa? Pak Esa. Pak Esa. Filmnya tuh film Sihung yang kemarin menceritakan tentang apa ini? tentang adu bagong di Bandung. Filmnya Ciberem. Ciberem mana? Ciberem, Mbak. Tongo. Di daerah Manglayang lah, Oh, daerah Sumedang ke itu. Tentang adu bagong. Gimana itu filmnya? Yang adu bagong, gimana sih aku? Drama ya, anjing bagong. Ngadu bagong. Kalau mau lengkapnya ntar nonton aja. Ngadu bandring kan, bandring. Ngadu nak menang ke awal jagong. Ngadu bandring ge. Tapi selain termotivasi dari seorang dosen, ada film nggak yang memotivasi Mang Panji sendiri? Karena saya tuh waktu kecil sebenarnya cita-cita awal tuh jadi arkeolog gara-gara nonton film dokumenter di BBC sama Nat Geo yang tentang dinosaurus. Ini pasang TV eta kabel. Kabel kan baheula aya. Ieu naon? Urang poho lah TV kitu naon sih? Aya nih Walking with Dinosaur, Antv baheula. Sacan TV One. Lah TV kan. Anu Pala penting jam 12 malam. Smackdown anu komedi tengah malam. Basicnya suka dinosaurus, dari situ aja kepikiran. Kepikiran jadi film dokumenter. Sebenarnya nggak langsung kepikiran jadi filmmaker, Tapi jadi arkeolog dulu awalnya. Karena saya tahu film tuh dari 2014. Sebenarnya nggak sengaja, kalau boleh cerita. Jadi waktu 2014 tuh ada workshop dari Cita-Cita Room. Untuk yang workshop tuh Mas Yoda, Mas Darwin. Sekarang mereka filmmaker dokumenter juga. Di sana pertama kali kan
waktu itu peserta workshopnya harus ngajuin ide. Iya. Yang lucu tuh waktu saya nggak tahu tentang dokumenter kan. Ah. Waktu daftar, pas daftarin sebutkan ide yang ini Anda buat. Saya buatnya gimana di Citarum ini banyak fosil-fosil manusia purba ditemukan. Padahal saya nggak tahu bikin film tuh kayak gimana. Posisinya 2014 itu Panji sedang kuliah. Itu beres lulus, Baru baru beres SMA ya? UN, belum lulus. Oh, belum lulus. Beres UN, Terus ada di Mading, ada pamflet workshop itu saya ikutan. Sebenarnya waktu itu hampir nggak jadi karena itu tuh hari workshopnya bareng sama waktu Arsenal final FA Cup yang 2014 lawan mana? lawan Hull City. Nu masukna dinosaurus lain. Kan Ramsey, Gunnersaurus kan maskotna. Terus setelah Panji ikut workshop itu langsung tertarik daftar kuliah film. Nggak juga. Tapi Pertama kuliah tuh desain produk dulu kan. Nah waktu kuliah desain produk saya kan nggak betah tuh karena saya nggak bisa gambar tangan. Di sana di kampus Bekasi saya banyak megang kamera, ikut bikin video-video buat kampus sampai akhirnya ada dosen yang alumni kampus saya juga yang ini nyuruh saya, kamu kalau nggak betah di sini pindahnya di Bandung aja, ini ada kampus film murah. Yang murah di sana. Pokoknya pasti pada tahu lah kampus film murah di Bandung. terus Di daftar situlah berarti saya daftar masuklah jurusan film tahun 2015. ada nggak hal-hal yang nggak boleh dilakuin oleh seorang filmmaker? Banyak. Salah satunya kalau boleh lucu. Salah satunya Saya kan bukan stand up komedian, Oh. Pak. Bukan Anda, saya. Lingkungannya sama kita-kita kan Anda. kan sahabat Sucip. Sebenarnya cita-cita saya pengen jadi Ernest. Ernest. Oh, Ernest. Biar filmnya lucu harus bawa stand up komedian. Nah. Apa tuh yang tidak boleh dilakukan? Dilakukan oleh seorang sineas. Yang pertama nggak boleh nyekil artis atau pemeran utama. Nggak boleh nyekil. Nggak boleh nyekil. Nggak boleh digombalin. Yang kedua, kalau harus agamanya kuat. Karena kalau enggak banyak godaan. Yang ketiga lucu nih biasanya room of three. Lucu nih. Yang pertama tadi nondar sok. Iya, Panji. Jangan Kemana nyekil, jangan nyekil artis. tuh? Kedua, agamanya harus kuat. Agamanya Yang harus ketiga nih, lucu nih. Selain tapi dikat dia kemana? Jadi po. Alasan anjir alasan. Itu. Yang ketiga, Yang ketiga kita mikir heula. Yang ketiga filmmaker tuh harus nggak boleh nggak boleh ngebantah orang tua. Kita mau KB Profesi sih gak Tapi kan si mana? Malin kundang lain filmmaker nggak bantah orang tua dikutuk jadi batu. Iya. Tapi kan tetap mana sebagai filmmaker jangan gitu. Lah, hal nu spesifik yang tidak boleh dilakukan oleh filmmaker. Apa? Itu. Nggak ada sih. Nggak ada. Ulah maling kamera meureun. Mana mah. mau ngapain juga bebas. Bebas. Ulah yuk filmmaker bae ulah ka talent nyebutkan mau bajuna dekil. Kucal. Tidak jadi masalah jika emang gitu. Tidak jadi masalah. Cuman Tapi ya itu itu baju anyar kalau sih. gitu kan balik lagi ke kitanya, maksudnya kita pantas nggak sih ngomong gitu ke orang lain? Tahu sendiri lah filmmaker pasti gimana. Lebih kucel. Makanya saya nggak punya pacar juga. Oh, Mang Panji belum punya pacar. Belum. Siapa tahu nih Para subscriber kita ya. Subscriber kita. Kan kebanyakan cewek ya. Ada 2 lah cewek yang suka nonton. Nonton aja tiluan. Kebanyakan cewek dua. Bisa lah. Ini Mang Panji filmmaker loh ya, bisa diajuin sebagai talentnya. Terus pertanyaan selanjutnya tuh pengalaman yang mengesankan selama menjadi filmmaker. Apa ya pengalaman paling mengesankan? Saya waktu itu syuting di daerah apa ya itu tuh yang paling mengesankan bagi saya tuh pas syuting di Sumba. Tahun 2018. Iya, di Rancaka Sumba. Sumba atau di mana Sumba? Eta mungkin panggilnya si Uji. Panggilnya si Uji. Oh, di Sumba, kumaha Sumba. 2014. Itu tuh waktu Oh, berarti itu kan kuliah film dari 2018. Udah kuliah. Waktu nongkrong di kantin tiba-tiba ada teman nyamperin. Ji lagi nyantai enggak?
Ya saya kebetulan lagi nyantai ngajak ke Sumba kan. Ya udah nanti kontak aja kalau jadi. Tiba-tiba malamnya langsung ngechat minta foto KTP buat mesen tiket. Ternyata pergi ke Sumbanya besoknya. Anjir. Saya nggak persiapan apa-apa, langsung pergi ke Sumba. Itu sama teman saya berdua. Sampai di sana kita yang nggak tahu apa-apa. Pas datang ke sana kan ya kasarnya orang jauh lah yang nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba ke tempat yang banyak orang yang bilang ya itu tuh jadi tempat yang apa ya kasarnya menyeramkan lah. Mistis lah. Mistisnya emang gede. Cuman waktu kesana ternyata nggak lebih mistis dari Bandung. Orang-orangnya di sana pada welcome, dan di sana yang paling orang dapat adalah di mana rokok ini bisa jadi sebuah alat yang pemersatu. Lu bisa temenan sama orang sana karena rokok. Kasarnya rokok itu gue ngasih ke mereka rokok, mereka masih punya hutang budi ke kita. Karena kalau di budaya mereka itu nggak ada kata terima kasih. Selain pengalaman ke Sumba, ada nggak pengalaman yang mengesankan lain? Itu kan terkesan yang menyenangkan ya. Ini mah pengalaman yang menyedihkan atau menyeramkan selama menjalani. Yang paling menyeramkan tuh waktu syuting di Sumedang. Ada salah satu tempat, saya kan nggak jadi tim survei di sana ya. Waktu datang ke sana tiba-tiba saya berdua sama teman saya atau apa-apa, daerahnya tuh pokoknya paling atas banget, itu satu-satunya kampung di atas gunung itu. Pas kita syuting hari pertama tuh ya anak-anak malamnya masih bercandaan lah. Kasarnya kalau kata orang sini tuh sompral. Sompral. Aku ke sana pas tiba-tiba waktu pertama datang aja udah langsung bilang ke teman kan. Orang waktu lewat sini ngerasa ini tuh kayak jadi pagar gerbang si ada tangkal pisang 2. Ada pohon pisang 2 di sana, asa jadi gerbang. Teman saya tiba-tiba bercandaan gini. Lu harus ngomongin ini apa? Yang ari-ari 445 pancar bisa jadi adanya rupanya. Udah gitu malamnya saya tidur di set ke base camp. Tiba-tiba anak-anak bilang, "Mana bolak-balik mulu Ji?" Padahal ente sampai teman orang ada yang bilang orang tidur di kursi. Pagi-paginya aja orang apa? Gak enak badan. Sampai segitunya ya. Jadi sompral itu sebenarnya Dan ulahnya. ternyata pas beres-beres baru banget bulan kemarin anak-anak bilang emang di situ tuh jadi ada ronggeng. Dulunya tuh ada ronggeng cantik banget diperebutin sama 3 namanya sebutna tuan tanah lah gitunya. Jama sebagai perebutin 3 sampai akhirnya si ronggeng itu dibagi badannya menjadi 3. Di base camp itu badannya kalau nggak salah ada lapang poli itu ininya. Kepalanya yang satu lagi nggak tahu di mana tuh. Jadi emang angker tempatnya. Satu desa cuman ada 3 kepala keluarga. Kuduna teh pas dirinya teh aya lagu-lagu orang Korea kayak nyanyi ronggeng. Akang siap bayar goceng. Ya, kita break dulu. Ada pesan-pesan yang akan lewat. Kita jumpa lagi setelah pesan-pesan berikut. Akhir-akhir ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Kasus bungkus-membungkus dan Gilang menjadi pemeran utama di kasus ini. Dia tidak membungkus korbannya menggunakan bungkus kado atau bungkus pinjol. Cim, Yosi ah. Hayu, kebenaran Kersalatri. Siapa? Susi ya? Susi. Oke. Halo, Halo, Bah. mana Ji? Pangbalikeun Susi lah. Beri Ji, 3. sawai. Urang, kacim, Abah. Ya tuh. Siap. Ambo, Bulan, Susi telo. mohon. Cim, Bah, dar Bah, Susi ya. Mas datang. Si Abah, si Acim, si Ambu. Jumpa lagi dengan kita di Bincang Profesor. Profesor. Lanjut lagi masih bersama Panji. Untuk Panji tersendiri, apakah profesi sebagai filmmaker ini merupakan cita-cita dari kecil?
Enggak sih. Cita-cita saya sebenarnya hampir sampai hari ini bukan jadi filmmaker, tapi cita-cita saya tuh dari dulu di bidang sepak bola, dan sekarang cita-cita saya itu jadi pelatih sepak bola. Iya nate pelatih sepak Dari bola. dari dulu SMP lah saya pengen jadi pelatih sepak bola. Tapi ada usaha nggak untuk mewujudkan cita-cita di bidang sepak bola? Sampai hari ini sebenarnya usahanya belum begitu besar lah, cuman kayak misalkan nyari info buat lisensi kepelatihan atau apa ya masih lah, cuman belum sampai niatan buat daftar atau apa. Nyari-nyari info lah. Nyari Tapi info hal kan saya juga lihat di beberapa postingan Panji sempat bikin film mengenai sepak bola juga ya. ya. Oh itu tuh niatnya yang kata Panji tugas akhir ya kan, cuman gara-gara pandemi tadi jadi nggak jadi Jadi diundur lah, bukan buat tugas akhir, jadi ya itu karya saya. buat kedepannya. Insya Allah itu jadi karya film dokumenter panjang pertama saya. Kalau boleh tahu nih, barangkali pemirsa Bincang Profesor penasaran film Panji mengenai sepak bola itu apa judulnya? Udah boleh di ini nggak dipublish? Judul filmnya Soloran. Soloran. Filmnya itu menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang Aditya. Aditya itu jadi seorang pemain sepak bola amputasi di Indonesia. Amputasi. Berhubungannya dengan dunia saya difabel ya, difabel Indonesia. Sama Harry itu masih dekat banget. Kirain teh tertarik bikin film kayak Ronaldo Wati mang. Jadi ada Jadi- jurus-jurus gitu. Si Madun anjir nu kilat-kilat. Saya tertarik bikin sepak bola yang kayak gitu. Jadi dari pertama tuh cita-cita saya tuh gimana caranya saya bikin, karena saya suka sepak bola, nyatuin sepak bola sama film. Dan kebetulan di tugas akhir ini saya dapat kesempatan buat bikin film dokumenter tentang sepak bola. Itu awalnya ketemu sama Aditya gimana? Bisa berproyek bareng sama Aditya awalnya gimana? Awalnya tuh saya tahu berita yang Aditya tahun 2017 diamputasi. Dari situ, sebenarnya dari situ udah mau ngilmin Aditya kan. Nah, udah gitu saya vakum dulu, saya riset-riset. Awalnya itu mau bikin film tentang Tarkam, sepak bola Tarkam. Antar kampung. Ya. Cuman ya sampai sekarang masih belum inilah. Tiba-tiba tahun 2019 pertengahan saya lihat Aditya main sepak bola lagi. Dari situ aja saya lihat videonya, lihat perkembangan Aditya sampai akhirnya awal tahun 2020 bulan Januari itu saya baru pertama kali ketemu Aditya. Kontaknya via apa? Waktu itu via WhatsApp karena dia nyantumin di Twitternya kan nomor HP-nya. Saya kontak, kebetulan ngobrol-ngobrol nyambung nih. Jadi bos. Tidak ikutan. Saya Nyambung Saya jadi cinta di saya motor. Bang Panji tidak ikutan. Jadi jika kesannya Bang tuh Heri ternyata kebenaran teman-teman itu teman-teman saya juga. Ya yang cerita Randy ya Randy. Orton. Randy Orton. oh gara-gara Asup si Ari riset asup. Terus sekolah gimana? Kebetulan. Tapi kan itu udah setelah beberapa bulan. Awalnya berarti cuma Panji sama Adit. Iya, hubungannya. ngobrol-ngobrol. Ada teman orang sini juga kan, teman Adit, ada orang Baranang Siang juga. Itu teman saya juga. Dari situ aja ngelihat Aditya mau difilmin, pendekatan beberapa hari, lama-lama nyambung nih, enak, enjoy. Jadi aja saya udah hampir jalan setahun terus bareng sama dia. Hampir ke Malaysia ya. Awalnya ada ada turnamen ya di Malaysia. Awalnya tuh harusnya ke Malaysia ngikutin Piala Asia, cuman gara-gara pandemi ini Piala Asia itu di pending. Kapan saya lawan si Upin Ipin si Adit. Kurang itu. Bobo Boy. Terus lawan Upin Ipin di timnas. Oh jadi sekarang kelanjutannya gimana? Baru sampai berapa persen film Soloran itu? Ya masih jauh. Saya rencana film itu keluar di akhir 2021. Insya Allah tahun depan lah, masih setahun lagi. Nanti kalau nggak salah saya pernah lihat skripnya. Di skripnya teh si Aditya teh masuk Newcastle. Terus di Newcastle juara dibawa ke Real Madrid. Kayaknya itu Anda lihat Tahu film film Gol. lain aja. Film Gol itu Santiago Munez. Oh si Munez. Terus si Aditya kelas gitu nurutan. Itu beda deh. Beda. Terkenal berarti akibat pandemi terkenal sekarang udah mulai. Sebenarnya nggak jadi kendala sih, karena kalau dokumenter itu kan yang kita ceritain itu realita. Jadi kita ngikutin aja realitanya gimana. Gitu. Karena kalau menurut Alfred Hitchcock kan di fiksi Tuhannya itu adalah sutradara. Jika di dokumenter sutradaranya adalah Tuhan.
Jadi apapun yang terjadi, Kehendak Tuhan. Bondan Prakoso. Jadi ada orang ayeuna teh keur ngobrol jeung Tuhan. Haji. Tuhan. Dewa sih, Pak. Terus motivasi Panji masih bertahan di profesi ini apa? Ya, sebenarnya motivasi paling awal cuman pengen nunjukin kalau karena yang saya lihat ya, dokumenter di Indonesia nggak begitu ramai seperti film-film feature yang lainnya ya. Di situ saya punya cita-cita, motivasi saya buat gimana caranya film dokumenter ini bisa diterima di masyarakat Indonesia dan industri film Indonesia semakin berkembang. Ada nggak film dokumenter yang sempat hits di Indonesia? Banyak sih sebenarnya. Kalau sekarang kan udah mulai masuk bioskop tuh, kayak yang paling anyar-anyar Banda. Terus kemarin itu film apa tuh yang Semesta itu yang itu permasalahannya adalah di mana si film dokumenter ini walaupun dia masuk bioskop kasarnya punya layar di bioskop, tapi nggak semua orang bisa aware gitu ke ini ada film dokumenter nih di bioskop. Kalau film selain genre dokumenter, film Indonesia yang Panji favoritin sampai sekarang apa? Film yang saya favoritin itu Skala Niskala, filmnya Kamila Andini. Apa? Skala Itu, Niskala. Ceritain tentang apa? Menceritakan tentang apa film itu? Tentang anak kembar yang kembar itu kuncup yang katanya harus dipisah nih. Oh, Marsiam. Enggak. Beda deh. Kembar siam eta ngahiji cowok-cowok. Kembar cewek-cowok kan katanya itu harus dipisah. Kembar normal cewek-cowok tapi kudu dipisahnya emang. Iya, kalau kembar cewek-cowok itu harus cing- dipisah. Terus kumaha deh film? Ya intinya nyeritain itulah. Kalau di spoilerin ntar gak rame. Kan acan ya. Udah. Kapan tayang ya, teman? Iya, jadi sekarang masih kalau mau nonton itu ada di bioskop online. Bioskop online. Iya, bioskop Bisa online itu diakses lewat websitenya bioskop online. Di bioskop online itu layanan streaming. tuh. Jadi untuk para bincangers yang ingin menonton film Skala Film Niskala Indonesia. bisa ditonton di website bioskop online. Gratis itu. Itu tier per filmnya ada yang 5.000, ada yang 10.000. Tapi terjangkau lah ya. Terjangkau. Tapi saya dulu kan sempat bikin project sama Sama siapa? sama Panji dan aktor Ciparai adalah aktor Adalah ya. Ciparai. Mm-mm. Nulis terus pas brainstorming ide itu sempat ada Panji ngasihin ke saya dan teman-teman saya film yang ini apa tuh? Sewa kemem teh anu dikieun. Apa? Itu film apa sih? Aya asli film itu jadi di nu meja ya teh. Awewe kemem Anu menang ieu. pakai bensin. Menang festival film. Itu film perenjak, film karyanya Dokumenter Bergas. lu kan? Bukan, itu film fiksi. Film fiksi. Tapi bener aya Film pendek itu. Aya rental eta. Tanya ke filmmakernya langsung, mendingan. Soalnya Asli anjir. Urang mah deket keur leutik masuk di eta paling ningali nu filman teh apa. Nu kitu ieu mah ningali kemem di nu meja. Make korek kan, make korek. Bayar. Kumaha mun kasundutan. Jika teman-teman penasaran boleh ya nanti kita tayangin ya, Mang. Nanti bisa ditayangin ya. Oh bener. Dina filmna kasundut buatan. Kasundut. Aing kok deui. Kasundut. Film apa tadi judulnya? Lu di Jawa kan itu tadi? perenjak. Perenjak tuh teman-teman. Yang penasaran Belum tahu tuh. film yang tadi saya ceritakan bisa searching lah Perenjak namanya. Kalau Rental kemem. kalau susah nyari mah CP aja di Ya, Stand Up Ciparai ya, nanti kita kasih. Dikasih link. Terus lanjut dan ke pertanyaan selanjutnya. Mending ini dulu Mang, kan tadi Mang Panji udah iniin favorit filmnya. Mang Heri apa nih favorit film? Oh, Nah, favorit film. Sekarang bagian saya yang nanya ke kalian berarti ya. Aing Ayo heula sih, sok maneh heula. saya- Kalau film favorit, bukan favorit berarti terfavorit satu. Terfavorit Cahaya dari Timur. Kenapa? Sama saya basicnya suka sepak bola, Mm-mm. terus saya juga bukan aktivis sih disebut aktivis, tapi tertarik kepada isu-isu tentang ketimuran. Tadi film itu nyeritain dua hal itu, tentang aktivis timur sama tentang sepak bola. Padahal kan bisa kamu mana film favorit si Madun masih sama sepak bola itu. Mun eta mah mendingan pocong bumun. Karena pocong bumun. isunya kan di situ juga masih ada gimana antara kampung Westlake gitu. Hampir sama kan Ya, gitu. kan hampir gitu sama. kan.
dengan Hans Madun mah seleknya jeung babenat ya. Mainnya antar kampung. Si SPI gitu kan. Dibelikan sepatu menggal. tidak boleh bermain bola. Mendingan mengaji ya. Tidak ada manfaatnya. Saya dari timur, film favorit saya. Kalau Abdar, Kalau saya mah lebih ke novel yang diangkat jadi film kayak Bumi Manusia gitu sih. ngerasa kayak Kalau Iqbal. Indonesia mah ya. Ngerasa kayak Iqbal Iya. gitu. Oh satu lagi film teh ini saya. Enggak, udah satu aja. Saya pengen dua lah. Saya pengen dua Saya sama- aja tadi nyebutinnya satu, Bang. sama film luar Bukan bintang tamunya saya. Nah, sih film luar. Oh ya, film luar belum. Oh film luar orang Kiamat 2012. 2020. Oh ya, 2012. Orang paling berkasa teh naon sih? Kan Kiamat 2012 nya tahun berapa sih? 2020. 2012 satu. Dua hijinya. 20, 12. 2012. Kita dipakai tanggal kawin. Itu aing 2 poe deui ulang tahun banyak kiamat. Kan dia ulang tahun kiamat. Disurprise kan anjing. Mana surprise kiamat. Anda stand up komedian tapi duduk aja lucu ya. Iya dong. Sepuh lucu, Bro. Apa film luar dah? Anjing aing kudu lucu oge berarti ya. Anjing. Karena kalian stand up komedian, kalian punya beban. Oh iya, Aldar mana ieu menceritakan tentang si Tompel kan aya The God Must Crazy teh. The God must be crazy. Jeung Kupukilen. Mr. Bones aing. Mr. Bones kupukilen. Bones. Anu di Global TV tuluy diulang-ulang Eta kayak. terus. Kalau Panji sendiri film luar yang favorit? Luar mana? Luar Indonesia. Kalau film luar tuh saya Ron tak apa deh ya. Asli. pasti tahu film percintaan soalnya. 500 Days of Summer. Anjing tak apa. Eta ngehits sih. Ente lain budak indie mun teu nyoba cerita eta. Titanic sudah percintaan. Wah, iya Titanic apal ya. Oh ya udah film Avatar. Avatar. James Cameron bukan yang lain. Avatar nu baliru. Nah harus apa Avatar nu baliru. Karena makhlukna warna biru. Orang beuki Pisan ya, makhluk beda warna pisan. biru. Yang didinya kan sebenarnya eta dina ngaran Avatar ge ngomongkeun. Ya eta lah dewa-dewa Krishna nu karitu. Matak ngaran Avatar, matak biru. Oh, ada Pak Panji kayak tadanya. Goblok. Agnotis. Oh, Agnos. Agnostik. Berarti nu animisme teh agni penyembah anime. Penyembah anime. Wibu Di dong. badana nonton One Piece aja. Terus project Panji yang sekarang lagi dijalani ada apa aja? Ya film itu, film tugas akhir. Sama sebenarnya saya selain di film kan saya suka juga di video art atau apa. Sekarang lagi kebenaran saya kemarin dapat ini apa, ikutan pameran seni rupa internasional di Makassar Biennale. Oh, mana? Biennale itu udah bisa diakses. Linknya ada di IG saya. Di profil Nah di YouTube, kalau nggak di YouTube Sinta Ridwan. IG saya pandam.pr. Itu projectnya itu apa? Hayati Itu obat. Hayati Laku Ingatan. Jadi nyeritain tentang gimana pengobatan di Indonesia tuh sudah ada dan sudah diteliti dari ratusan tahun yang lalu. Bukti-buktinya ada di manuskrip, dari manuskrip itu. Naskah lontar dan manuskrip. Masalah jamu, karena kan sekarang corona orang-orang sibuk nyari apa? Obat. Sebenarnya kalau hal paling dekat adalah kita cari aja bukan manuskrip, kan di situ udah ada tuh kayak misalkan khasiat bawang, khasiat apa-apa kita campur aja dari situ. Karena menurut saya setiap penyakit itu udah Tuhan sediain obatnya, penangkalnya. Makanya saya bikin Film ini. pameran itu. Dan Kayak kebetulan itu. Masuk Makassar Biennale. Itu diselenggarain di berapa kota sih? Kalau Itu tuh program ini sebenarnya program Biennale ini kerjasama jadi 3 Biennale. Jakarta Biennale, Biennale Jogja, sama Makassar Biennale. Panji masuknya yang Makassar. Makassar. Pertama sama Neil Jamplui men. Oke. Itu kan Mang Panji ini sebagai filmmaker ya, berarti bisa edit gitu ya, edit video. Tapi jangan saya nyuruh ngeditin ya. Sudah ketebak dong. Sudah ketebak dong. Enggak lah, saya nggak akan nyuruh Mang Panji ngedit karena tim Stand Up Cipayu juga punya tim kreatif ya. Cuman kita mah nawarin aja gitu, mau nggak masuk tim kreatif Stand Up Cipayu.
untuk edit video-video yang lain. Asli. Gimana tawaran kesempatan nggak akan ada 2 kali sih, Mang? Asli. Sok Nanti aja. pikirin dulu. Rate-nya saya kasih. Soalnya Kalau bisa bayar ya udah oke. Oh, di rate. Di rate. Adalah kita punya budget banyak buat kreatif. pangkasnya pati futsal. Lihat editor-editor stand up Ciparai juga pada sejahtera ya. Abah Mici. Itu hasil dari stand up Ciparai WJS. Benar. Hmm. Oke lah, nanti bisa dibicarain di belakang. Nggak enak di sini kan. Ah, iya, benar. Jadi setelah ini kita dapat tim kreatif baru ya. Asli. Alhamdulillah. Ada lagi nggak yang mau disampaikan, Bang? Nah, jika tidak ada, langsung harapan Panji atau ada pesan-pesan Panji untuk semua filmmaker atau harapan Panji ke depannya untuk dunia perfilman. Harapannya ya basic sih. Semoga dunia perfilman semakin maju. Semoga saya ada di jalan yang benar. Dan selain itu semoga industri film itu udah bisa merambah ke daerah-daerah sampai Ciparai. Dan Bandung Selatan tuh emang udah banyak filmmakernya. Buat stand up Ciparai makin lucu Amin. harapannya. Semoga Soalnya bisa masih dibuatin garing. film juga ya kita ya. Ada niat bikin film tapi nggak jadi sama stand up Ciparai itu. Nah, ini kan udah sibuk dagang elot. Ya. Begitu saja ya Ya. perbincangan kita bersama Panji sang filmmaker. Jadi untuk teman-teman yang ingin profesi apa yang ingin kita perbincangkan boleh di DM ke @standup Ciparai ya Atau ke IG @heripelme11_ atau @afterhalf. Dan bagi teman-teman yang menyaksikan video atau mendengarkan ini di Spotify, boleh tag ke kami, di repost di Instagram. Tag ke akun saya tadi sama Afdar tadi dan ke akun IG Pandam.pr. pandam.pr. Mungkin cukup sekian perbincangan pada kali ini. Terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan dan menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.